Proyek yang paling tidak mungkin dikerjakan sampai akhir masa jabatan walaupun ditambah 1 kali lagi hingga 3 masa jabatan adalah tidak mungkin jadi atau tidak mungkin bisa membangun ibu kota baru di Penajam, Kalimantan Timur. Ada lagi yang sulit dilaksanakan, yaitu membangunnya mungkin bisa, namun ruhnya tidak akan dapat. Ruh atau semangat mengapa penduduk pindah ke Penajam Kaltim, ibu kota yang katanya kota baru tersebut. Pertanyaan sederhana, apa karena pekerjaan cukup memindahkan manusia ke tempat yang baru? Dalam catatan sejarah umat manusia, migrasi perpindahan tempat hidup adalah karena harapan hidup lebih baik dari tempat yang lama. Lebih baik, lebih mudah, lebih aman, lebih sehat, dan banyak lagi semangat hidup yang akan didapat karena harapan baru. Sekarang, harapan apa yang bisa didapat di sana? Seperti banyak yang komentar, kalau begini-begini aja cara kelolaan negaranya, gue pindah ke negara lain aja nih, gue tinggalin dulu nih Indonesia. Ada banyak kalimat itu terdengar oleh kita beberapa tahun ini karena sesaknya, sulitnya mencari kemakmuran di negara tetangga kita ini yang karena pejabat utamanya mengendalikan jalannya bernegara padahal dia tidak dipilih oleh rakyatnya. Karena hilangnya harapan di negara sendiri dan banyaknya peluang di negara lain, terutama karena lazy money. Itulah keinginan pindah ke tempat lain, menuju negara lain menjadi lebih banyak. Kemudian memindahkan orang sebanyak 5 juta ke ibu kota baru. Ini tidak mungkin cepat. Ini terjadi dalam kurun waktu yang lama. Paling cepat dalam 10 tahun. Itu pun harapan hidupnya harus menjanjikan 2 kali dari tempat tinggal yang lama dan dicapainya dengan waktu yang cepat. Kota ini bisa jadi kota mati, mangkrak. Membangun kota seperti real estate saja, Bintaro, BSD, Alam Sutra yang berdekatan dengan vibrantnya Jakarta memerlukan waktu lebih dari 15 tahun baru kerasa manfaatnya. Apalagi pusat pemerintahan, apalagi ibu kota. Asli nggak sederhana. Antar pulau lagi. Entah apa alasannya ngotot memindahkan ibu kota yang tidak punya sejarah nasionalnya, tidak ada sektor ekonominya, dan tidak ada sektor keamanannya sebagai wilayah terpenting, yaitu ibu kota. Pangkalan militer harusnya dibangun terlebih dahulu agar kalau ada serangan dari utara, dari Malaysia, Tiongkok, Filipina bisa diintercept oleh radar, peluru kendali, dan jet tempur yang pangkalannya harusnya di sekitar utara Penajam, bisa di Balikpapan atau Samarinda. Kekuatan tempurnya harus naik 10 kali lipat dari kekuatan militer sekarang yang ada di Kalimantan Timur. Dan dari pemikiran calon presiden 2024 yang saat ini menjabat Menhan, kayaknya nggak ada agenda melindungi ibu kota baru Penajam dianggarkan dan direncanakan dalam buku putih Kemhan sampai tahun 2024. Banyak orang jadi meragukan kemampuannya mengelola negara secara utuh ke depannya. Yang paling berat adalah strategi keuangan pemerintah ala kelolaan sekarang yang selalu berhutang itu. Hutang kalau untuk hal yang produktif masih mending. Membangun ibu kota itu produktifnya di mana? Ibu kota itu bukan profit center tetapi cost center. Jadi lupakan proyek ibu kota yang hanya pencitraan dan jargon. 20 tahun gak akan kelar dan pemimpin 2024 nanti dari Newman tidak akan meneruskan proyek tidak produktif ini. Pasti kita punya rencana lain yang jauh lebih produktif dan jauh lebih powerful. Saran aja nih Pak, saran, ngapunten loh ya, hanya saran. Lebih baik 3 tahun ini tidak usah bangun-bangun baru yang kesannya megah-megahan. Bagaimana memikirkan dan melakukan tindakan yang produktif mengurangi hutang yang selama 5 tahun kemarin hampir ngutang terus sebanyak 5.000 triliun bisa lunas nanti di akhir masa jabatan. 3 tahun ke depan itu lunasi biar pemimpin ke depan ringan menjalankan strategi bernegara untuk Indonesia menjadi negara superpower tahun 2045. Jangan minta jabatan 3 kali deh solusinya. Ketika mitra bisnis saya mengatakan bahwa bagaimana kalau kita buat metaverse ibu kota Penajam untuk kita presentasikan ke pemimpin tertinggi negeri ini, saya berkerut kening. Dia bercerita melalui HP di awal tahun baru ini dengan sangat semangat. Dimana kalau metaverse-nya jadi, maka rakyat akan lebih mendukung Penajam sebagai ibu kota yang sekarang banyak yang mencerca karena wilayah tersebut banjir, serta akan menjadi hambalang kedua karena memindahkan 5 juta orang tidak sederhana ke suatu daerah baru, serta membangunnya mahal dan lama, keburu garing itu bangunan. Metaverse diharapkan bisa menjadi media pemahaman, semacam melihat dan hidup di dunia Sims, gamenya anak-anak itu. Dengan rakyat bisa jadi para avatar yang tinggal di sana. Terlihat sempurna idenya, namun mitra saya ini rasanya belum paham filosofi dari Metaverse. Mungkin karena dia terlalu semangat mengingat sejak beberapa bulan yang lalu Mardi Gunation diluncurkan program di Metaverse yang sedang dibuat yang akan memakan kira-kira waktu 1 tahun pembuatannya.
Mardigu Nation itu bukan Mardigu, bukan Bosman World. Mardigu adalah kependekan dari filosofi perjalanan kehidupan yang mana mbah saya berikan kepada saya. Namun jujur belum bisa dijalani dengan benar. Karena nama adalah doa kan? Jadi yang penting sudah ada niatnya, sudah ada doanya. Mardigu aslinya adalah kependekan dari Margi Dining Gusti. Margi itu jalan, Gusti itu Allah. Arti sederhananya adalah jalan menuju Tuhan atau tarekat. Mardigu Nation adalah negara berjalan menuju Tuhan. Dan paling gampang mengajarkannya dengan experiencing, yaitu menggunakan metaverse. Dengan istilah lain, Mardigu Nation adalah Mardigu First, Mardigu Universe, dunia berjalan menuju Tuhan. Filosofi dari dunia metaverse adalah membuat dunia nyata yang saat ini kita tinggali, the real world, hanya sebagai tempat hidup, tempat yang sehat atau living space yang sehat. Kita hidup, makan, bekerja, menjadi dunia ini menjadi lebih luas. Namun dua hal yang akan pindah ke metaverse yaitu dunia administrasi, dunia bisnis seni art, teknologi, dan perdagangan. Dan yang tertinggal di dunia nyata adalah rumah sakit, kesehatan, kafe, resto, gudang, pertanian, industri. Namun gedung kantor yang administratif akan musnah pindah ke metaverse. Alias kalau metaverse dibawa ke ibu kota yang baru yang 90% adalah kegiatan administrasi, maka semua itu bisa tidak jadi dibangun. Ngapain membangun dengan dana 1.000 triliun dalam 5 tahun ke depan bentuk fisiknya? Mending buat metaverse hanya 2 triliun kali. Pusat pemerintahan negara, pegawai departemen semua kerja dari manapun bisa tinggal dan matanya tinggal dikasih VR helm ber-TV alat komunikasi. Administrasi semua pindah ke blockchain. Dan kalau metaverse dijelaskan ke old mind, ya mulai semua kalau kayak gini dijelasinnya. Sekali lagi, metaverse akan menghilangkan gedung kantor, administrasi, dan tempat jualan retail dalam seketika yang memberikan kemudahan untuk hidup ke depannya dari sisi yang lain. Jadi mulai paham ketika kita mengatakan Najam tak perlu dibangun sebagai pusat pemerintahan secara masif fisiknya, buat saja secara digital. Ini akan menohok old mind. Namun kalau old mind berani berubah menjadikan metaverse versinya, maka Indonesia akan menjadi negara pertama di dunia yang pusat pemerintahannya 100% digital. Itu sangar namanya. Oke deh sahabat, banyak yang masih wagu atau gamang dengan metaverse yang mungkin 10 tahun lagi baru bisa jadi secara nyata dan real. Jadi ingat-ingat seperti beli Bitcoin di tahun 2010. Kalau kamu punya $100 beli di tahun 2010, maka di tahun 2021 kemarin nilai uang kamu adalah $12 juta. Benar, naik 120.000 kali. Metaverse saat ini itu masih early adapter. Mau ambil peluang di metaverse atau masih mau bikin fisiknya itu di Penajam, ya monggo. Semua ini nanti Anda kok yang dicatat dalam sejarah ke depannya, bukan kami. Kami mah punya usulnya revolusioner. Jadi balik ke metaverse yang Mardigu Nation yang akan pakai emas alat tukarnya. Emasnya dinaran tentunya. Dan akan kita mulai dari Bali First dalam Mardigu Nation Universe untuk menjadi pemahaman sahabat supaya Indonesia nanti punya universe di metaverse. Diawali dengan Penajam First. Maka ini adalah penjelasan singkat apa itu metaverse agar Anda semua nggak pusing-pusing lagi dengan apa sih itu metaverse. Ini penjelasan sederhana ala Bosman. Di cara lama, bisnis dan kehidupan itu ada 1. Pasar atau tempat komunitas jual beli. 2. Pelaku pasar yaitu penjual dan pembeli. 3. Transaksi atau penjualan dan pembelian. 4. Catatan transaksi atau dokumen pembukuan. 5. Alat tukar atau mata uang atau currency. 6. Dagangan, barang yang dijual beli. Jadi kemudian di metaverse bagaimana? Di metaverse itu begini. Metaverse itu adalah pasar, living space-nya. Avatar itu mewakili pelaku pasar. Transaksi ya transaksi. Kemudian blockchain itu dokumentasi atau pembukuan. 5. Cryptocurrency itu adalah mata uangnya di metaverse. Dan terakhir, NFT itu barang dagangan. NFT itu bisa mandiri sebagai produk digital atau bisa juga sebagai avatar mewakili produk non-digital. Sementara avatar itu adalah Anda yang dilengkapi dengan kecanggihan AI. Jadi bayangkan kalau manusia Indonesia di Penajam First adalah para avatar yang pada akhirnya bisa membuat dirinya di dunia nyata menjadi manusia unggulan beneran.
Karena dalam pikiran bawah sadar manusia, mereka tidak mengenal apa itu reality, apa itu imajinasi, yang kemudian oleh Walt Disney dikatakan, "My imagination create my reality." Selamat datang masa depan.